Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat tabel dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Oke, kita langsung saja. Nah, jadi untuk praktiknya kita nanti akan membuat tabel daftar nilai seperti ini, di mana nanti kita buat judul tabelnya, kemudian di sini ada header tabelnya, di mana header tabelnya kan bervariasi. Di sini ada beberapa sel yang digabung, kemudian sel ini kita beri arsir atau warna, kemudian ada beberapa garis yang berbeda. Di sini ada yang garis ganda, ada yang garis putus-putus dan seterusnya. Nah, bagaimana cara membuat tabel seperti ini? Kita langsung ke praktiknya. Silakan teman-teman buka aplikasi Microsoft Word. Kemudian di sini saya akan gunakan ukuran kertas A4 ya. Klik page layout, kemudian size, kemudian saya pilih A4. Kemudian orientation-nya saya pilih landscape. Kemudian margin-nya saya pilih narrow. Selesai. Langkah berikutnya kita buat judul tabelnya. Judul tabelnya di sini kita lihat adalah daftar nilai ujian sekolah dan ujian nasional. Nah, seperti biasa mulai pengetikan judul tabelnya. Judul tabel kita buat rata tengah, oleh karena itu kita klik icon center. Lalu kita ketikkan judulnya. Daftar nilai ujian sekolah dan ujian nasional. Kemudian saya enter sekali lagi, kemudian saya klik icon rata kiri, lalu di sini kita ketikkan kelasnya, kelas titik 2 misalnya 12 MIPA 1, kemudian enter lagi. Nah, barulah sekarang kita akan mulai pembuatan tabelnya. Kita lihat dulu tabel contohnya. Jadi sebelum kita membuat tabel, tentukan dulu jumlah kolom dan jumlah baris yang akan kita buat. Di sini kita lihat jumlah kolomnya kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 kolom. Kemudian barisnya di sini ada 15 baris ditambah 1, 2. Jadi ada 17 baris. Jadi kita buat tabel dengan 16 kolom dan 17 baris. Cara membuat tabel di Microsoft Word adalah pertama klik insert, kemudian table, kemudian klik insert table. Atau bisa juga teman-teman pilih dari menu ini ya. Nah, tapi di sini maksimumnya hanya sampai 10 kali 8. Jadi 10 kolom kali 8 baris. Sementara kan kita butuhnya 16 kolom 17 baris. Jadi kita pilihnya dari insert table. Nah, pada parameter number of column kita isi dengan jumlah kolom 16 kolom. Kemudian number of rows kita isi dengan jumlah baris yang akan kita buat. Kalau sudah, klik OK. Nah, seperti ini hasilnya. Langkah berikutnya adalah kita ketikkan dulu judul-judul kolomnya. Ini nomor, Nisan, nama, LP, dan seterusnya. Untuk format-format seperti ini nanti kita akan berikan formatnya belakangan. Jadi langkah pertama kita ketikkan dulu judul-judul kolomnya. Nah, kita simpan kursornya di sini. Kita isi dengan nomor. Saya perbesar ya. Kemudian di sini kita ketikkan Nisan. Kemudian pindah ke sel berikutnya. Untuk pindah ke sel berikutnya kita bisa tekan tombol tab pada keyboard. Bisa juga langsung klik pada sel yang akan kita ketik. Di sini nama. Kemudian kolom berikutnya L garis miring P. Nah, untuk kolom berikutnya kita lihat ya. Kolom berikutnya itu adalah nilai ujian sekolah. Dimana di sini kan selnya itu tergabung. Jadi ada 5 sel yang digabungkan. Nah, cara menggabungkan sel adalah kita blok sel mana saja yang akan kita gabungkan. Yang akan kita gabungkan adalah dari sini, kita blok ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sel yang mau kita gabungkan, jadi blok dulu selnya. Cara ngeblok, tinggal kita drag dari sel awal sampai sel akhir. Kemudian, setelah kita blok, klik kanan pada area yang diblok. Ingat, harus pada area yang diblok. Kemudian kita klik merge cell. Nah, maka nanti sel yang kita blok tadi itu akan menjadi satu sel. Nah, atau bisa juga kita gunakan cara yang kedua. Jadi setelah kita blok area yang akan kita gabungkan, langkah berikutnya kita klik layout, kemudian klik merge cell. Maka nanti hasilnya sama, gitu ya. Dan kita ketikkan lagi. Ini nilai ujian sekolah, kemudian dalam kurung US. Kemudian di bawahnya kita lihat ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, kemudian jumlah. Kita ketikkan mat, kemudian pindah ke sel berikutnya, B, IND, pindah tab berikutnya,
BING, pindah tab berikutnya IPA, kemudian tab berikutnya jumlah JML. Oke, berikutnya kita lihat lagi. Nah, kolom berikutnya adalah untuk nilai ujian nasional. Ini sama dengan kolom nilai ujian sekolah. Jadi ada 5 sel yang kita gabungkan. Berarti kita ulang langkah yang tadi. Kita blok sebanyak 5 sel di sini. Kemudian klik kanan, merge cell. Jadi untuk menggabungkan sel, klik kanan, kemudian merge cell. Nah, untuk kolom yang bawahnya kita isi dengan parameter atau tulisan yang sama dengan ini. Jadi kita bisa copy. Caranya adalah kita blok, lalu klik kanan, kemudian copy, lalu simpan kursornya di sini, lalu tekan Ctrl V pada keyboard. Maka nanti akan muncul seperti ini. Dan kita berikan judulnya di sini nilai ujian nasional dalam kurung UN. Kemudian berikutnya jumlah nilai dan rata-rata. Nah, di sini kita ketikkan JML nilai. Kemudian sel berikutnya rata-rata. Nah, kemudian langkah berikutnya untuk kolom nomor, NISN, nama, kemudian LP, dan yang 2 kolom yang terakhir ini kita gabungkan 2 sel dengan sel yang di bawahnya. Jadi kita lihat ya. Nah, ini kan terdiri dari 2 sel, atas dan bawah. Jadi kita harus gabungkan. Nah, maka di sini kita blok, dari sini sampai sini kita blok, lalu klik kanan, lalu merge cell. Maka nanti akan tergabung selnya. Nah, kemudian kita lakukan juga hal yang sama pada kolom NISN dan seterusnya. Caranya sangat mudah. Jadi karena langkah terakhir yang kita lakukan adalah menggabungkan sel, maka kita bisa lakukan langkah ini. Jadi kita blok 2 sel ini, kemudian tekan tombol F4. Jadi tombol F4 pada Microsoft Word fungsinya adalah untuk menerapkan atau mengulangi pekerjaan yang terakhir kali dilakukan. Yang terakhir kali tadi kita lakukan adalah menggabungkan sel. Jadi kita bisa gunakan tombol F4 untuk menggabungkan sel. Blok lagi, tekan F4, blok lagi, tekan F4. Kemudian 2 sel lagi, 2 kolom lagi, blok F4, blok F4. Oke, udah selesai ya. Nah, jadi langkah berikutnya adalah kita rapikan posisi atau penempatan teks pada setiap sel agar posisinya ada di tengah-tengah atau agar posisinya rapi. Nah, kita lihat di contoh. Nah, ini kan posisinya di tengah-tengah ya. Di setiap teks itu ada di tengah-tengah pada setiap selnya. Nah, untuk mengatur posisi atau perataan teks, maka kita blok dulu kolom atau tabel yang akan kita atur perataan teksnya. Ini saya blok saja semua ya. Ini blok dari awal tabel sampai akhir tabel. Nah, kemudian agar posisi teksnya ada di tengah-tengah pada setiap sel, maka kita klik menu layout, kemudian kita klik align center yang ini. Maka nanti posisi teks akan berada pada area tengah-tengah pada setiap sel. Nah, ini kalau kita lihat kan ada banyak pilihan perataannya ya. Jadi ini untuk kiri atas, sudut kiri atas, ini tengah atas, kemudian ini kanan atas, dan seterusnya. Jadi ingat teman-teman pilih perataan yang sesuai. Saya pilih yang ini ya. Oke, jadi semuanya sudah di tengah-tengah posisinya. Nah, langkah berikutnya adalah kita atur lebar kolom. Nah, untuk mengatur atau mengubah lebar kolom, kita bisa lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah kita drag atau kita geser batas kolomnya. Misalnya saya ingin memperkecil kolom nomor, nah maka tinggal kita arahkan kursornya ke batas kolomnya sampai kursor berubah jadi tanda seperti ini. Pada saat kursor berubah jadi tanda seperti ini, tinggal kita drag ke posisi yang diinginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga kita mengubah lebar kolom dengan memanfaatkan area ruler. Jadi ini adalah area ruler ya. Untuk menampilkan area ruler, kita klik view, kemudian checklist ruler. Nah, untuk mengubah lebar kolom melalui ruler, maka kita tinggal drag batas-batas kolomnya. Ini kan batas kolom. Jadi tinggal arahkan kursornya ke sana, lalu kita drag ke area atau ke batas kolom yang diinginkan. Itu yang kedua. Nah, cara yang ketiga adalah dengan memberikan nilai tertentu pada lebar kolom yang akan kita ubah. Contoh di sini. Nah, ini kan untuk nilai matematika sampai jumlah di sini. Ini kan lebar kolomnya sama. Nah, jadi agar kita mendapatkan lebar kolom yang sama, maka kita bisa gunakan cara yang ketiga. Contoh di sini saya ingin mengubah lebar kolom untuk setiap mata pelajaran sampai jumlah di sini ya. Nah, maka caranya adalah kita blok dulu area selnya atau kolomnya ya, dari sini sampai sini. Nah, jadi saya ingin mengubah lebar kolom pada area yang diblok ini. Nah, setelah kita blok, klik kanan,
pada area yang diblok ya. Kemudian table properties. Nah, kemudian kita klik tab kolom, kemudian kita checklist preferred width-nya, dan kita berikan lebar kolomnya. Misalnya saya berikan lebar 1,5 cm. Kemudian oke. Nah, jadi dengan cara seperti itu, lebar kolom yang tadi kita blok, jadi pada sel yang kita blok ini, nah itu diberi lebar kolom sepanjang 1,5 cm. Jadi semuanya sama 1,5 cm pada area yang diblok. Gitu ya. Nah, untuk kolom-kolom yang lain, misalnya ini saya lakukan saja drag melalui headernya ya. Nah, ini saya drag sampai sini. Kemudian untuk LP, saya drag ke sini. Kemudian nama, saya drag ke kanan. Nah, jadi kalau misalnya kita ubah lebar kolom dengan cara drag pada batas kolomnya, itu tidak akan mempengaruhi lebar tabel secara keseluruhan. Tapi kalau kita ubah lebar kolomnya dari ruler, maka bisa kita lihat, nah, lebar tabel secara keseluruhan itu ada perubahan. Nah, gitu, ngikut ya. Beda dengan kalau tadi kita drag batas kolomnya di sini. Nah, lebar tabel tidak akan terpengaruh. Nah, jadi sekarang kita rapikan saja. Ini saya drag batas kolom pada rulernya, mepet ke batas margin ya. Kemudian kolom nama saya perbesar. Terlalu besar, kecilkan lagi. Nah, sampai sini. Nah, oke, selesai untuk cara mengubah lebar kolom. Nah, berikutnya adalah cara mengubah tinggi baris. Nah, untuk mengubah tinggi baris sebetulnya hampir sama dengan cara mengubah lebar kolom. Jadi tinggal kita drag pada area batas barisnya. Jadi kalau tadi kita drag area batas kolomnya, sekarang yang di drag adalah batas barisnya. Contoh, saya akan memperbesar baris ini, berarti kita tinggal arahkan kursornya ke batas barisnya, lalu kita drag ke atas atau ke bawah. Gitu ya. Nah, kemudian bisa juga kita ubah dengan cara drag pada batas yang ada pada rulernya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita drag di rulernya. Sama dengan tadi kita drag di ruler pada batas kolom. Dan cara yang ketiga adalah dengan menggunakan atau memberikan nilai tertentu pada tinggi barisnya. Contoh misalnya, saya akan ubah tinggi baris semuanya, saya blok ya. Nah, ini sampai sini saya blok. Kemudian klik kanan pada area yang diblok. Kemudian table properties. Kemudian, nah, untuk mengubah tinggi baris kita pilih row, kemudian checklist specify height, lalu di sini saya beri 0,7 misalnya, 0,7 cm, lalu oke. Jadi semua barisnya diberi tinggi 0,7 cm. Nah, yang ini kelewat ya, jadi saya blok lagi, yang ini sampai sini, kemudian klik kanan, kemudian table properties. Kemudian pada tab row kita checklist specify height, kemudian beri nilai 0,7. Nah, sudah selesai. Nah, itu untuk cara mengubah tinggi baris. Oh ya, seandainya teman-teman ingin mengubah orientasi teks, jadi misalnya ini kan normalnya kan dari kiri ke kanan ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin bentuk orientasi teksnya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, maka caranya kita blok teks yang akan kita ubah orientasinya. Kemudian kita klik layout, lalu kita klik pada menu text direction. Coba kita klik ya. Nah, nanti jadi seperti ini. Kita klik lagi, jadi seperti ini. Kita klik lagi, jadi kembali ke awal. Atau bisa juga klik kanan ya, klik kanan pada area yang kita blok, lalu text direction, lalu tinggal kita pilih mau seperti ini pola teksnya atau mau seperti ini. Normalnya kan yang ini ya. Nah, untuk di contoh ini saya pilih saja yang normal. Oke, nah itu untuk orientasi teks ya. Nah, langkah berikutnya adalah cara mengubah bentuk garis atau border pada tabel. Kita lihat di contoh ya. Nah, ini kan bentuk garisnya macam-macam. Ada yang garis normal seperti biasa, ada yang garis double atau ganda, ada juga garis yang putus-putus seperti ini. Nah, secara default atau standarnya, jadi tabel yang kita buat pada Microsoft Word itu garisnya memiliki tebal setengah poin. Nah, sementara di sini saya ingin agar garis tabel yang saya buat ini tebalnya adalah saya ingin 1 poin. Maka caranya adalah kita blok tabel yang akan kita beri border. Jadi saya blok keseluruhan tabelnya. Setelah kita blok, klik kanan pada area yang kita blok, lalu border and shading. Nah, kemudian di sini kita pilihnya all, kemudian stylenya garis normal seperti ini. Kemudian di sini width-nya saya pilih 1 poin. Normalnya kan bawaannya setengah poin ya, saya ingin 1 poin. Klik OK, maka sekarang ketebalan garisnya sudah menjadi 1 poin, jadi lebih tebal dari yang awal. Kemudian
saya ingin memberi garis yang berbeda pada garis tertentu. Nah, di sini kan kita lihat garisnya garis ganda. Maka caranya adalah kita blok, saya blok saja dari sini sampai sini. Kemudian klik kanan pada area yang diblok, kemudian border and shading. Nah, di sini karena kita hanya akan atau hanya ingin mengubah beberapa garis saja, maka kita harus klik dulu custom. Lalu kita pilih bentuk garisnya. Nah, saya ingin garis ganda, kita pilih. Lalu kalau misalnya teman-teman ingin mengubah ketebalannya, silahkan pilih. Kemudian kalau teman-teman ingin memberi warna yang berbeda pada garisnya, silahkan pilih warnanya. Tapi di sini saya akan menggunakan warna yang hitam saja ya. Nah, kemudian setelah kita pilih bentuk garis dan warnanya, tinggal kita terapkan pada garis mana. Di sini kan yang kita blok adalah ini. Nah, sementara yang muncul di sini adalah mewakili area yang kita blok tadi. Kita kan ingin menerapkan garisnya pada garis yang atas saja. Sehingga di sini yang harus kita lakukan adalah kita klik tombol yang ini, tombol garis yang atas. Matikan ya. Kemudian klik sekali lagi. Nah, maka nanti akan diterapkan garis yang kita pilih tadi. Nah, dari tampilan seperti ini kita bisa melihat bahwa garis yang diberi garis ganda itu hanya garis yang atas saja. Sementara garis-garis yang lain itu tidak diubah. Jadi dibiarkan sesuai yang ada tadinya. Kemudian kita klik OK. Nah, maka hasilnya seperti itu. Kita lihat lagi. Nah, ini kita lihat ya, garis-garis yang ada pada kolom isinya atau baris-baris isinya, kita ingin memberi garisnya berupa garis putus-putus. Maka caranya adalah kita blok dari area ini sampai sini. Jadi kita blok, kemudian klik kanan pada area yang diblok, lalu border and shading. Nah, ini karena yang akan kita ubah hanya beberapa garis, maka pilih custom dulu. Kemudian pilih bentuk garisnya. Misalnya saya ingin garisnya putus-putus yang ini. Kemudian untuk warna dan ketebalan silahkan disesuaikan. Nah, di sini kita lihat ya, area yang kita blok ini itu diwakili oleh tampilan ini. Jadi yang ini mewakili area yang diblok paling atas. Garis yang ini mewakili area yang diblok paling kiri. Garis ini mewakili area yang diblok paling kanan. Kemudian garis ini mewakili area yang diblok paling bawah. Nah, kemudian garis vertikal yang satu ini itu mewakili semua garis vertikal yang ada pada area yang kita blok. Dan garis horizontal yang tengah itu mewakili semua garis horizontal yang kita blok di tengah-tengahnya. Nah, kemudian karena garis putus-putus yang kita pilih itu ingin kita terapkan pada garis yang ada di tengah di sini, maka yang harus kita lakukan adalah kita matikan garis tengah yang horizontal ini. Jadi kita klik satu kali sampai hilang garisnya, kemudian klik satu kali lagi sampai dia memunculkan garis putus-putus sesuai dengan yang kita pilih ini. Kemudian klik OK. Nah, maka nanti garis horizontal yang ada di tengah itu semuanya akan berubah jadi garis putus-putus. Oke, itu cara memberi border atau garis ya. Langkah berikutnya adalah kita beri arsir atau shading istilahnya. Nah, jadi kita lihat header kolomnya itu memiliki arsiran atau kita beri warna tertentu. Nah, cara memberikan arsiran atau shading adalah kita blok dulu area yang akan kita beri arsir. Jadi seperti ini kita blok. Kemudian klik kanan pada area yang diblok. Kemudian border and shading. Kemudian kita klik shading. Kemudian pada pilihan fill kita pilih bentuk arsiran atau warna arsiran yang diinginkan. Misalnya saya pilih arsiran yang ini. Kemudian OK. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah sama langkah awalnya ya. Jadi kita blok dulu area yang akan kita beri arsir. Kemudian kita klik design. Kemudian kita klik shading. Dan kita pilih bentuk warna arsiran yang diinginkan. Itu cara yang kedua. Dan cara yang ketiga adalah sama langkah awalnya. Kita blok dulu. Kemudian bisa klik dari menu home. Kemudian kita klik pada icon shading. Ini sama hasilnya ya. Seperti itu. Oke. Itu cara untuk memberikan arsiran atau shading. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana cara untuk menambah baris atau menambah kolom. Kita coba dulu menambah baris ya. Jadi di sini kan barisnya totalnya semua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, misalnya kita ingin menambah baris baru di bawahnya, maka caranya adalah pertama kita blok dulu baris terakhir. Bisa seperti itu ngebloknya. Atau bisa juga kita cukup klik di area margin sebelah kiri seperti ini. Jadi pada saat kursor berubah menjadi tanda panah miring ke kanan, kita klik. Nah, kemudian setelah kita blok, klik menu layout. Kemudian klik insert below.
insert below itu adalah menyisipkan baris di bawah baris yang kita blok. Jadi kita kan blok di sini ya. Kalau kita klik insert below, maka akan ditambahkan baris di bawahnya. Kalau misalnya saya ulang lagi ya. Jadi taruhlah ini nomor 15. Nah, kemudian saya blok di sini, kemudian saya klik insert below, maka nanti akan ditambahkan baris baru setelah baris ke-15. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita kliknya insert above, berarti yang ditambahkan adalah di atas baris 15. Jadi baris 15-nya jadi ke bawah, di atas baris 15 akan ada baris baru, gitu ya. Jadi silakan pilih yang menurut teman-teman cocok. Kalau misalnya datanya sudah ada, mau disisipkan ke bawah, tinggal insert below. Kalau misalnya mau disisipkan di atasnya, tinggal insert above, gitu ya. Nah, kalau kita bloknya satu baris, maka nanti ketika kita insert below, itu akan dibuatkan satu baris seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kita bloknya sekaligus 5 misalnya, kita blok 5 baris, kemudian kita klik insert below, maka nanti akan ditambahkan sebanyak 5 baris. Nah, jadi kalau kita bloknya 5 baris, nanti ketika insert below akan muncul 5 baris baru. Kalau kita bloknya 10 baris, maka nanti akan muncul 10 baris baru, gitu ya. Nah, misalnya saya klik lagi insert below sampai sinilah. Oke, itu cara menyisipkan atau menambah baris ya. Nah, kemudian kalau untuk menambah kolom, yang kita blok adalah kolomnya. Jadi misalnya saya blok di sini di kolom nama sampai bawah. Kemudian kita klik insert left. Jadi kalau insert left nanti disisipkan di sebelum kolom yang kita blok. Nah, berarti di sebelum kolom nama akan muncul kolom baru. Itu kalau insert left. Kemudian kalau insert right itu nanti akan disisipkan atau ditambahkan sebuah kolom di sebelah kanannya kolom yang kita blok. Nah, di sini. Kalau kita bloknya dua kolom ya, tadi kan di bloknya satu kolom. Kalau kita bloknya dua kolom, ketika kita insert right misalnya, nanti akan muncul dua kolom yang baru. Gitu ya. Itu sama dengan menyisipkan atau menambahkan baris. Nah, itu tadi cara untuk menambahkan baris atau menambahkan kolom. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau misalnya kita ingin menghapus kolom atau baris yang sudah ada. Contoh di sini misalnya, kita ingin atau saya ingin menghapus kolom Nissan. Nah, maka caranya adalah kita blok dulu kolom yang akan kita hapus. Untuk ngebloknya bisa seperti ini. Jadi kita blok dari baris atas sampai bawah pada kolom itu. Bisa seperti ini. Bisa juga kalau yang mau lebih cepat ya. Jadi tempatkan kursor di atas kolom yang akan kita blok sampai kursor berubah jadi tanda panah hitam dengan arah ke bawah seperti ini ya. Jadi kan normalnya gini. Nah, kalau kita arahkan ke atas kolom yang akan kita blok, nah, maka nanti akan berubah jadi seperti itu. Nah, pada saat kursor berubah jadi tanda panah seperti ini, kita klik, maka nanti akan terblok sampai ke baris terakhir. Nah, kemudian kalau ingin menghapus kolom, caranya klik kanan pada kolom yang kita blok, kemudian delete kolom. Nah, seperti itu ya. Nah, atau bisa juga setelah kita blok kolom yang akan kita hapus, lalu kita klik menu layout, lalu kita klik delete, lalu kita klik delete kolom. Nah, maka nanti kolom yang kita blok tadi itu akan terhapus. Nah, kemudian bagaimana caranya kalau kita ingin menghapus barisnya? Nah, untuk menghapus baris berarti kita harus blok dulu baris yang akan kita hapus. Cara ngebloknya sama ya. Bisa dari sini sampai sini, misalnya kalau mau 2 baris, atau bisa juga yang paling gampang kita drag dari area margin kirinya. Jadi tempatkan kursornya di sebelah kiri tabel seperti ini sampai kursornya berubah jadi tanda panah miring ke kanan, lalu kita drag ke bawah. Jadi kita blok berapapun itu akan terus ikut ya. Jadi tanpa kita arahkan kursornya ke kanan pun dia akan terus terblok walaupun kita hanya mengarahkan di area margin saja. Oke, saya blok dari sini sampai sini. Kemudian klik kanan, delete rows seperti ini. Atau bisa juga setelah kita blok baris yang akan kita hapus, kita klik menu layout, kemudian delete rows ya. Jadi delete kolom untuk menghapus kolom, delete row untuk menghapus baris. Seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat dulu ya. Jadi ini ada 2 halaman. Halaman pertama ada header tabelnya, jadi ada nomor, Nissan dan seterusnya. Sementara halaman kedua dan seterusnya itu tidak akan ada header tabel atau kepala kolomnya ya. Nah, untuk membuat agar header tabel ini muncul di setiap halaman, maka caranya adalah kita blok dulu header tabel yang akan kita munculkan itu. Jadi kita blok dulu dari kiri sampai ke kanan atau dari kanan sampai ke kiri. Nah, kalau kita blok seperti ini hasilnya, cukup kita bloknya dari sini sampai sini aja. Nah, dari sini sampai sini. Karena yang kesannya pasti bakalan ngikut ya. Kemudian klik kanan pada area yang diblok.
kemudian table properties, kemudian kita klik pada tab row. Nah, dan di sini kita tinggal checklist pilihan repeat as hidden row at the top of each page. Kemudian klik OK. Maka setelah itu kita lihat di halaman 2. Nah, di halaman 2 itu bakal muncul hidden tabel yang sama dengan yang kita buat di halaman 1. Nah, seandainya kita tambahkan lagi baris baru di bawahnya. Nah, coba saya tambahkan ya. Jadi kita blok, kemudian insert below, terus insert below. Secara otomatis nanti di halaman berikutnya ini judul kolom atau header tabelnya akan muncul, gitu ya. Saya hapus lagi, ini sampai sini ya. Kemudian klik kanan, delete rows. Nah, itu cara untuk memunculkan header tabel di setiap halaman. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana caranya kalau kita ingin menghapus tabel yang sudah kita buat. Atau misalnya kita buat beberapa tabel, ternyata ada beberapa tabel yang ingin dibuang atau ingin dihapus. Maka caranya adalah yang pertama, kita blok dulu tabelnya. Nah, untuk memblok tabel bisa diblok dari sudut kiri atas sampai kanan bawah seperti ini. Atau bisa juga kalau mau yang cepat, kita tempatkan dulu kursor di area tabel terserah di mana saja, sehingga nanti di sebelah di sudut kiri atas akan muncul icon seperti ini nih. Nah, kalau sudah muncul, klik saja icon itu. Maka nanti akan terblok semua. Setelah itu kita klik layout, lalu klik delete, lalu klik delete table. Maka semua tabel itu akan terhapus. Nah, saya undo lagi ya. Nah, kemudian sekarang tinggal kita rapikan bentuk huruf-hurufnya. Ini saya blok, kemudian beri ukuran 14 misalnya, kemudian bold. Yang ini saya blok, beri ukuran 12. Ini saya bold. Dan terakhir kita blok dari sini sampai sini. Kemudian cukup saya bold saja. Dan ininya juga sama. Blok lalu bold. Nah, berikutnya tinggal kita isi datanya. Ini misalnya nomor manual ya, 1, 2, 3, 4 kita ketikkan secara manual. Atau kalau mau pakai nomor otomatis, cukup kita blok dari awal sampai akhir. Kemudian klik icon numbering pada tanda panahnya, lalu kita klik atau pilih nomor yang kita inginkan. Bisa 1, 2, 3, ABC atau Romawi. Kita klik. Nah, hanya saja kadang seperti ini. Jadi si nomornya mepet ke sebelah kanan. Nah, kalau seperti itu, tinggal kita klik icon ini. Decrease indent ya, klik seperti itu.